Selamat pagi anak-anak sekolah minggu semua. Gimana kabarnya? Baik semua? Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Oleh kemurahan Tuhan kita kembali dalam ibadah sekolah minggu ya, lewat online ya. Kita akan nyanyikan pujian Semua Bangkit Berdiri. Semua bangkit berdiri, kita nyanyikan semua baik. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Dari semula tak kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah tak kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula tak kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah tak kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, angkat tangan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, haleluya. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Benar Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami dipanggil dan dipilih menjadi anak-anak-Mu, semua karena kasih, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Kau menjadikan hidup kami berarti. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Tuhan Kau berkati ibadah kami, biar Engkau hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing. Engkau hadir dan mengurapi kami semua. Setiap anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan ibadah ini, kami mohon kiranya Tuhan mengampuni segala kekurangan kami, dan biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biar kuasa Roh Kudus hadir dan mengurapi kami semua. Segala roh jahat yang mau mengganggu hati, pikiran kami dalam beribadah kepada Tuhan, kami usir
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar menguduskan hati dan di mana ruangan yang kami pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak. Silakan duduk ya. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Siap anak-anak? Mau memuji Tuhan? Ayo, sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian mata Tuhan melihat, walaupun Oma nggak melihat tapi Tuhan melihat hati kita ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Yuk kita semua nyanyikan. Atau bangkit berdiri lagi ya, pakai gerakannya. Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, jadi anak-anak harus ingat bahwa Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Itu sebabnya hati-hati dalam setiap perbuatan kita. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Efesus 6 ayat 1 ayat. Silakan duduk anak-anak. Anak turutlah perintah ibu bapamu di dalam Tuhan, karena itulah yang sebenarnya. Efesus 6 ayat 1. Anak-anak turutlah perintah ibu bapamu di dalam Tuhan, karena itulah yang sebenarnya. Efesus 6 ayat 1. Sekali lagi. Hai anak-anak, turutlah perintah ibu bapamu di dalam Tuhan, karena itulah yang sebenarnya. Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Oma mau tanya dulu, anak-anak semua udah menurut orang tua? Ayo, siapa yang belum? Angkat tangan, ayo ya. Jadi anak-anak harus menuruti orang tua. Di mana kata firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian ya. Supaya kita apa? Menghormati ayah dan ibu kita adalah supaya kita mendapatkan panjang umur, berbahagia. Siapa yang mau panjang umur? Ayo, siapa? Mau panjang umur ya semua ya. Sehat ya, dijauhkan dari penyakit ya. Kita semua sehat, puji Tuhan, dan berbahagia. Siapa yang mau berbahagia? Ya. Sebabnya kita harus menjadi anak-anak yang taat pada Tuhan dan taat pada orang tua ya. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian selanjutnya, permohonanku ya. Silakan duduk ya.
dia suka melawan orang tua, melawan kakak, melawan guru ya, guru di sekolah nggak boleh suka melawan. Jadi kita harus taat, hormati orang tua, bukan orang tua jasmani aja, tapi juga orang tua yang lebih tua ya, kakak kita misalnya. Kemudian orang yang sudah sepuh nggak boleh melawan sama orang yang sudah tua ya. Guru-guru di sekolah, baik juga di sekolah minggu ya. Anak-anak mau semua. Nah, seperti teladan siapa? Tuhan Yesus. Jadi Yesus itu adalah dia juga patuh dan taat, walaupun dia Tuhan, dia juga taat kepada orang tuanya ya. Nah, makanya Tuhan itu disukai ya. Nah, anak-anak harus menjadi anak-anak yang patuh dan taat supaya disukai semua orang ya. Seperti Samuel, seperti Tuhan Yesus ya. Nah, yuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan nyanyikan pujian Ku Ingin Dengar Cerita ya. Semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri, nyanyikan dengan sungguh-sungguh, gak ada yang main-main lagi ya. Tuhan Yesus yang baik, kami datang padamu Tuhan, mohon kasih kemurahan-Mu Tuhan, di mana kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi kami semua, biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami Tuhan. Kami mau mendengar segala perbuatan-Mu yang begitu besar, yang ajaib Tuhan. Itu sebabnya biarlah lewat firman-Mu ini kami anak-anak-Mu diubahkan menjadi anak-anak yang baik, yang dengar-dengaran, yang patuh, yang taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah urapi hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu. Begitu juga kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa kegelapan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak silakan duduk. Anak-anak sudah bawa ini bukunya. Ayo catatan ya. Buku catatan, kemudian pulpen bagi anak-anak yang sudah besar, yang sudah bisa baca ya. Tulis ya, tulis khotbah hari ini apa ya, kemudian ayat hafalannya. Kemudian kalau yang anak-anak yang kecil yang belum bisa baca, orang tuanya tolong yang menulis ya. Jadi ini untuk absen sekolah minggu ya. Kemudian catatan khotbah ini nanti dipoto lalu dikirim kepada Kakak Juli ya lewat WA ya. Udah mengerti semua ya? Ayo, puji Tuhan. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Anak-anak masih ingat firman Tuhan yang minggu yang lalu
Oma cerita tentang apa? Nah, akhir hidup orang yang tidak setia. Nah, begitu juga sekarang temanya adalah akhir hidup orang yang tidak setia, bagian yang keempat ya. Kalau yang minggu-minggu yang lalu cerita pertama yang tidak setia adalah siapa? Masih ingat? Yang mencuri itu Akan ya. Kemudian akhirnya dia dilempari dengan batu ya, mati ya. Nah, itulah karena tidak setia, karena sudah melanggar firman Tuhan. Kemudian yang kedua siapa? Masih ingat raja siapa? Ayo. Raja Saul. Dia juga tidak setia ya, tidak mau dengar-dengaran pada firman Tuhan. Akhirnya Saul ini ditinggal oleh Tuhan dan jabatan raja diganti oleh Daud. Kemudian dia roh Tuhan juga undur daripada Saul ini dan membuat dia suka kesurupan. Nah, Saul ini ya, dan akhirnya dia pun mati, bunuh diri. Nah, itulah kasihan ya, makanya kita harus menjadi anak-anak yang setia. Nah, kita anak-anak sudah dipilih menjadi anak-anak Tuhan semua karena pemberian Tuhan, bukan karena kita baik. Banyak orang anak-anak yang baik yang lain ya. Nah, tetapi karena itu pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Dari sekian banyak orang-orang kita dipilih menjadi anak-anaknya. Begitu juga Tuhan memilih murid-muridnya, rasul-rasulnya. Ada berapa coba? Siapa yang tahu berapa rasul Tuhan? Ayo, siapa yang tahu? Siapa? Ayo, berapa? 11? 12, pinter. 12 orang murid Tuhan Yesus ya. Jadi murid Tuhan Yesus ini adalah rasul. Rasul ini adalah jabatan yang hebat. Jadi ada 5 jabatan untuk pembangunan tubuh, pembentukan tubuh Kristus, pembangunan tubuh Kristus, yaitu pertama adalah rasul ya. Ini 5 nih, 5 jabatan nih. Rasul ini jempol. Kalau jempol apa? Biasanya kalau hebat gini atau gini ya, hebat, bagus gini ya. Kemudian yang kedua nabi ya. Nabi ini adalah apa? Telunjuk. Oh ya, menunjuk. Nah ya, telunjuk. Kemudian ini yang jari apa? Tengah ini adalah penginjil. Kemudian yang jari manis, nih jari manis ya, ini adalah gembala. Dan jari kelingking ini adalah pengajar atau guru. Ya, anak-anak bisa baca di dalam Efesus 4 ayat 11. Nih jabatan ya, ada 5 jabatan. Nah, jadi tadi rasul ini mana kedudukannya? Sebagai rasul, jempol ya, hebat. Jadi Tuhan memilih 12 rasul. Wah, enak ya kalau kita dipilih menjadi rasul Tuhan. Wah, ini jabatan yang ya, sebenarnya anak-anak, bukan mereka itu orang-orang pintar ya, tapi mereka ini adalah orang-orang biasa seperti Petrus, Andreas ya. Nah, mereka ini adalah seorang apa? Siapa yang tahu? Nelayan. Kalau nelayan tidak usah sekolah tinggi-tinggi sampai sarjana S1, S2 ya.
mungkin sekolah SD juga nggak tamat ya. Nah, tapi Tuhan pilih mereka ini menjadi rasul Tuhan. Bayangkan anak-anak ya. Jadi Tuhan itu bukan memilih orang yang pintar, tetapi orang yang bodoh dipakai untuk melayani Tuhan. Nah, jadi anak-anak jangan minder kalau kita menjadi orang-orang bodoh ya. Ya. Nah, Tuhan memilih orang-orang bodoh ya, seperti rasul-rasul ini ya, bukan orang-orang pintar, tapi Tuhan memilih mereka ya. Jadi semua karena anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Tapi sayang ya, kita baca siapa sih rasul itu. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-10. Ayo. Matius pasal yang 10 ada 12 rasul. Kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Judulnya Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon ya, yang disebut Petrus. Kedua, Andreas, saudaranya, ini adik kakak, dan Yakobus, anak Zebedius. Yohanes, saudaranya, ini adik kakak berdua ya. Petrus dengan Andreas ya, Yakobus dengan Yohanes ya, 4. Kemudian 5, Filipus, Bartolomeus, Thomas, dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius, Tadius, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, jadi Yudas ini adalah rasul yang paling terakhir, dan pasti di akhirnya Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, jadi dari antara 12 rasul ini ada satu ya, kedudukan jabatannya akhirnya diganti oleh orang lain. Karena apa? Karena Yudas tidak setia memegang jabatan sebagai rasul ya. Kenapa Yudas tidak setia? Karena Yudas adalah seorang yang serakah sama uang, sehingga Yudas ini mengkhianati Tuhan Yesus, menjual Tuhan Yesus dengan harga berapa? 30 keping perak. Aduh, sangat indah. 30 keping perak nggak ada artinya. Sampai gurunya pun, Tuhan pun dijual sama Yudas. Itulah serakah. Nah, firman Tuhan mengatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, Yudas ini juga adalah seorang pencuri. Pencuri. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 12 ya. Yohanes pasal 12. Benarkah Yudas ini seorang pencuri? Nah, Yohanes pasal 12 ya. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus pergi ke Betania ya, di mana di rumah tinggal. Ayatnya yang ke 1 dulu sampai dengan yang ke 6 ya. Nah, Yohanes 12 ayat 1 sampai yang ke 6 ya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus, dan dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, ini adalah tempat rumahnya Lazarus, Maria, dan Marta, adik kakak ini. Jadi Yesus ini mengasihi keluarga ini. Setiap ke Betania, dia singgah ke rumah Lazarus ini ya. Lazarus ini yang sudah dibangkitkan oleh Yesus ya, dari kematian, dari kubur ya.
Dia sudah 4 hari dia dalam kubur, akhirnya dia bangkit, akhirnya dia hidup kembali. Nah, Yesus pada waktu itu pergi ke sana. Nah, di situ ayat 2, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Nah, ayat yang ketiga, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Jadi Maria ini mengambil minyak apa? Narwastu. Ini minyak yang paling yang mahal ya, yang mahal sekali harganya. Nah, dia tidak sayang-sayang untuk meminyaki apa? Meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya. Nah, kemudian akhirnya semerbak baunya, wangi di mana-mana ruangan itu ya, karena minyaknya minyak yang mahal ya. Tetapi ya, Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Paling pasti si Yudas ini dengan muka cemburu, ngapa ini sayang-sayang ya dihambur-hamburkan, padahal ini kan minyaknya mahal. Lebih baik jangan dibelikan minyak ya, lebih baik uangnya masuk kas untuk orang-orang miskin. Nah, sepertinya seperti Yudas ini baik ya untuk menolong orang-orang miskin ya. Terus ayatnya, nah, mengapa ayat yang hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri, sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya ya. Jadi si Yudas ini pura-pura apa, baik untuk menolong orang-orang miskin, orang-orang tadi bilang orang apa tadi, miskin ya. Nah, orang-orang miskin. Tapi sebenarnya uang ini bukan dikasih ke orang miskin, tetapi dikantongin buat diri sendiri. Nah, Yudas ini pencuri ya. Padahal Tuhan tahu ya. Tuhan tahu, hati Yudas tahu Tuhan ya. Walaupun Tuhan tidak melihat, walaupun Yudas merasa dia tidak melihat, dia dilihat langsung, tapi mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat itu. Dia melihat hati kita. Tuhan lihat, tahu apa yang dipikirkan oleh hati kita. Nah, anak-anak ya, jadi si Yudas ini ditegur Tuhan juga, tapi dia keras hati. Nah, hati-hati kalau kita yang ditegur ya, dinasehatin oleh orang tua, tapi keras hati. Ini seperti Yudas ya, keras hati. Kenapa? Karena iblis sudah menguasai hati Yudas. Walaupun dia ditegur, dinasehati sama Tuhan Yesus, hatinya tetap keras ya. Coba Lukas 22 ayat 3 ya. Lukas 22 ayat 3. Nah, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Tetap harus ada Iskariotnya, karena ada murid Tuhan Yesus juga namanya Yudas juga ya. Yang bernama Yudas, yang ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Nah ya, jadi anak-anak hati-hati kalau keras hati, tidak mau dengar-dengaran sama firman Tuhan, seperti siapa? Raja Saul yang masuk apa? Kuasa kegelapan, iblis. Nah, itu sebabnya hatinya keras membatu. Ya, anak-anak, itulah keadaan Yudas karena
tidak setia dalam jabatannya. Dia suka mencuri. Anak-anak juga hati-hati ya, jangan mencuri, termasuk mencuri milik Tuhan. Nah anak-anak ya, jadi ini mencuri milik Tuhan itu adalah 1/10. Jadi dari mulai kecil anak-anak belajar mengembalikan milik Tuhan. Oma, saya kan belum kerja, saya dari mana uangnya? Nah, anak-anak bisa, kalau misalnya anak-anak dikasih uang jajan, ambil 1/10-nya. Ya misalnya kalau uang jajannya 5.000, berapa 1/10-nya? 500. Masukin celengannya bisa, yang bisa nanti dibuka. Nah, celengan masuk. Nanti kalau udah banyak kumpulin, anak-anak bisa dimasukkan ke dalam, ada peti di dalam gereja itu, masukkan, terus ada dipakai amplop. Nah, masukkan di kotak ada ya. Nah, jadi misalnya dikasih opungnya datang kasih 100.000. Kalau 10-nya berapa anak-anak? Ayo, 10.000 masukkan lagi ya. Kemudian setiap hari mama ngasih uang jajan sekolah, uang jajan tiap hari, pasti anak-anak suka minta jajan, diambil 1/10-nya. Nah ya, kita harus mau dengar-dengaran perintah Tuhan. Ini perintah Tuhan ada di dalam Alkitab ya. Nah jadi harus mengembalikan milik Tuhan. Kalau enggak, ini dinamakan pencuri ya. Jangan jadi anak-anak saya nggak pernah mencuri Oma. Nah jadi Oma udah kasih tahu ya, bahwa 1/10-nya harus dikembalikan untuk Tuhan. Nah ya, mau ya anak-anak lakukan, mulai sekarang lakukan. Oma juga dulu gitu, cuman 500 perak ya, gak usah malu, 500 peraknya gak apa-apa ya. Nanti mungkin sebulan dapat 2.000 ya, gak apa-apa, masukkan ya. Enggak, Tuhan nggak melihat banyak sedikitnya, enggak ya, tetapi kejujuran, mulai dari kecil jujur. Nah ya, merasa jadi mengembalikan milik Tuhan itu, merasa kita bersyukur bahwa kita diberkati Tuhan, kita ditolong Tuhan, kita diberikan kesehatan, ini semua karena Tuhan ya. Jadi dimulai dari kecil udah mengembalikan milik Tuhan, ayat itu 1/10 ya. Nah anak-anak, jadi kalau Yudas ini enggak, dia dimakan sendiri. Nah akhirnya gimana Yudasnya? Nah kemudian akhirnya Yudas itu setelah itu dia menjual Yesus ya. Dia pergi ke imam-imam untuk menjual Tuhan Yesus. Akhirnya dikasih uang 30 keping perak. Ternyata Yesusnya mau dihukum mati, yaitu disalib. Lalu dia datang kepada mereka karena dia menyesal. Ternyata Tuhanku, ternyata guruku mau dibunuh. Lalu dia pergi ke imam-imam ya, mau mengembalikan uang itu. Dia menyesal, bukannya udah menyesal, bukan bertobat ya, tapi dia malahan apa Nana? Gantung diri ya. Gantung diri ini pasti pohonnya bukan pohon kencur pasti yang besar ya, bawa tali langsung menggantung diri ya. Nah jadi dia menyesal tapi tidak bertobat. Jadi kalau kita juga kalau sudah berdosa, jangan hanya menyesal tapi bertobat, tidak mau melakukan lagi. Nah berhenti berbuat dosa, tapi ini hanya menyesal saja. Akhirnya Yudas ini gantung diri ya. Kemudian gantung diri, akhirnya dia jatuh dan isi perutnya pecah. Bayangin anak-anak ya, isi perutnya pecah. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul ya, Kisah Rasul pasalnya yang pertama ya. Nah
ayat yang ke-16. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud serta Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah memberi sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Nah, jadi Yudas ini matinya bunuh diri. Kalau yang bunuh diri masuk neraka atau surga? Neraka. Isi perutnya tertumpah semua. Ngeri ya. Udah masuk neraka, bunuh diri, perutnya tertumpah. Nah, jadi ya kalau ada yang mengatakan bahwa Yudas ini yang menggantikan Yesus, itu bohong. Sekali lagi bohong. Yudas ini adalah matinya bunuh diri. Yesus disalib. Jadi bukan Yudas yang menggantikan, itu bohong, ya, itu ajaran sesat, ya. Ini dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Yudas ini bunuh diri. Nah, karena upah kejahatannya, ya. Jadi ingat anak-anak, upah kejahatannya akhirnya dia bunuh diri, ya. Nah, beda dengan Petrus, ya. Petrus ini dia juga sudah menyangkal Tuhan berapa kali? Berapa kali anak-anak? 3 kali ini. 3 kali juga ini, jahat juga Petrus. Yang pada pemimpin, yang pertama dia ini ya rasul yang hebatnya, tapi dia pun menyangkal Yesus. Tapi beda dengan Petrus, ya. Petrus ini menyesal dan dia bertobat. Dan Petrus ini akhirnya tetap dia menjadi rasul Tuhan. Nah, tapi Yudas ini diganti dengan Matias, ya. Yudas akhirnya diganti dengan Matias. Nah, jadi anak-anak perhatikan anak semua. Jadi kedudukannya Yudas diambil oleh Matias. Padahal sebenarnya kalau Yudas setia, dia sudah tertulis, ya, namanya di dalam di dalam tembok. Coba di dalam Wahyu pasal yang Wahyu 21 ayat yang ke-14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Nah, kalau Yudas setia, dia sudah tertulis namanya di dalam tembok kota, ya, di Yerusalem baru. Wah, tapi Yudas akhirnya dicoret namanya, ya, dia masuk neraka. Dan namanya diganti oleh Matias. Nah, sebabnya anak-anak, ya, lewat firman Tuhan ini kita sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Kita harus setia beribadah, jangan malas, ya. Walaupun ibadah online, tetap anak-anak setia dengar-dengaran pada firman Tuhan dan melakukannya, maka kita akan mendapatkan apa? Mahkota kehidupan, ya, sudah tersedia bagi kita, dan nama kita jangan sampai dihapus di dalam kitab kehidupan seperti Yudas, karena tidak setia, akhir hidupnya masuk neraka. Puji Tuhan anak-anak. Jadi lewat firman ini kita anak-anak diingatkan supaya tetap setia kepada Tuhan, ya. Ayo kita akan nyanyikan pujian tetap setia. Ini nyanyian apa? Bukan, mari masuk. Seperti wanita.
Semua bangkit berdiri ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ayat hafalan anak-anak di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 18. Yuk kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Kami tidak meninggalkan Tuhan, tapi kami tetap tinggal di dalam Engkau, setia beribadah kepada Tuhan, mau melakukan firman-Mu, dengar-dengaran pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Jangan seperti orang-orang yang tidak setia, seperti Akan, Saul, dan juga Yudas Iskariot. Tuhan tolong supaya kami menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu untuk mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kami lewat firman-Mu ini supaya kami diubahkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati hidup mereka, berikan panjang umur, kesehatan, dan juga jauhkan dari virus corona. Tuhan, pagari mereka Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka, berkati sekolah mereka, berkati juga orang tua mereka, usaha pekerjaan orang tuanya Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan juga untuk biaya sekolah yang dibutuhkan Tuhan Engkau cukupi bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah sembuhkan. Buat Stefano juga Tuhan, pulihkan dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semua kehidupan anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa. Biar kiranya berkat anugerah Tuhan menyertai kehidupan anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin.